Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Abdul Rafiul. Pada video kali ini yang akan kita bahas adalah materi fungsi komposisi. Ini yang akan kita bahas masih dalam konsep dasar apa itu fungsi komposisi. Jadi ini juga merupakan masih video part 1 dari fungsi komposisi dan fungsi invers. Jadi materi utamanya adalah gabungan fungsi ini, yaitu fungsi komposisi dan fungsi invers. Namun yang akan kita bicarakan di sini adalah fungsi komposisi masih dalam bentuk konsep dasarnya. Nah, sebagai materi prasyarat untuk menguasai materi fungsi komposisi ini, teman-teman pernah atau sudah pernah belajar tentang relasi dan fungsi ini di bangku sekolah menengah pertama SMP sudah diajarkan mengenai apa itu relasi dan fungsi. Jadi relasi itu adalah hubungan, ya, sedangkan fungsi itu adalah hubungan atau relasi khusus yang memetakan, ya, setiap anggota, ya, atau elemen dari himpunan A dengan tepat satu ke himpunan B. Nah, secara skemanya seperti ini, ya. Nah, ini adalah relasi. Ya, relasi yang memetakan relasi atau relasi F yang memetakan A ke B. Nah, ini ada hubungannya, namun bukan fungsi. Nah, ini juga relasi namun bukan fungsi, ya. Jadi perbedaannya sangat nampak di sini. Bedanya di mana? Nah, ini adalah relasi dan fungsi. Nah, setiap anggota himpunan A ini memiliki tepat satu anggota himpunan B. Jadi, anggota A ini harus punya pasangan di anggota B, dan pasangannya itu tidak boleh lebih dari satu. Ini pasangannya lebih dari satu, ya. Ada anggota A, pasangannya lebih dari satu. Ini ada anggota A, tidak ada pasangannya di anggota B. Maka ini bukan fungsi. Ini bukan fungsi, tapi ini hanya relasi, dan ini adalah relasi. Oke, itu hanya sekedar saya mengingatkan mengenai materi prasyarat dari relasi dan fungsi. Nah, inilah yang akan kita gunakan, konsep dasar inilah yang akan kita gunakan untuk membahas lebih lanjut tentang masalah fungsi komposisi. Kita mulai. Fungsi komposisi adalah penggabungan sebuah operasi dua jenis fungsi fx dan gx sehingga dapat menghasilkan sebuah fungsi baru. Itu pengertian secara Ini pengertian secara teoritisnya seperti ini. Nah, praktisnya seperti ini. Praktisnya ini adalah kita menggabungkan, ya, tepung, ya, mentega, telur itu menjadi satu. Ini misalnya contoh dalam kehidupan sehari-hari, ya, kita menggabungkan misalnya tepung, mentega, dan telur itu akan menjadi suatu adonan roti. Nah, itulah dinamakan fungsi komposisi, menggabungkan beberapa fungsi, ya, menjadi fungsi baru. Nah, jadi adonan tadi tidak lagi disebut sebagai tepung, tidak juga disebut hanya sebagai telur, tidak juga hanya disebut sebagai mentega, tapi sudah merupakan satu kesatuan dinamakan dengan nama baru, yaitu nama adonan. Oke, itu secara praktisnya atau secara contoh konkretnya. Sekarang, nah, lambang dari operasi fungsi komposisi adalah, ya, dengan, nah, ini bulat-bulat, bundar-bundar. Ini bukan huruf O, ya, tapi ini bundaran, dibaca komposisi atau bundaran. Nah, ini bukan huruf O, tapi ini dibaca komposisi atau bundaran. Nah, langsung saja ke rumus yang akan kita gunakan nanti mengenai fungsi komposisi ini. Jika diketahui dua buah fungsi, yaitu fx dan gx, maka berlaku, ya. Yang pertama, f bundaran g. Dibaca f bundaran g. F bundaran g. Ini artinya apa? Artinya G dimasukkan ke dalam F, ya. G dimasukkan ke dalam F.
Nah, seperti ini. G dimasukkan ke dalam F. Menjadi apa? Menggantikan X ini. Jadi X-nya digantikan dengan G. Sederhananya seperti ini ya. F dalam kurung GX. Yang tadinya F dalam kurung X, karena sudah kemasukan G, ya, jadi F-nya ini kemasukan. Ya, kemasukan G, maka ditulisnya F dalam kurung GX ini mengganti X ini. Konsekuensinya apa? Setiap unsur ya, jika nanti dalam persamaannya ada X, maka X-nya ini nanti digantikan dengan fungsi G. Nah, si bingung. Saya berikan langsung kepada contoh soalnya. Contohnya seperti ini. Diketahui fungsi fx sama dengan 2x tambah 1 dan gx sama dengan 5 kurang 3x. Ya. Tentukan f bundaran g x. Ya. F bundaran gx. Ya. Artinya seperti ini nanti, bahwa g ini atau f ini kemasukan g. G dimasukkan ke dalam f. Nah, kita jawab. F bundaran Gx sama dengan Fgx sama dengan 2 dalam kurung 5 kurang 3x. Jadi X-nya yang ini tadi, ya, X di F fungsi F ini digantikan dengan 5 kurang 3x. Digantikan dengan Gx. Gx itu apa? 5 kurang 3x. Sehingga di sini 2 kali, ya, di dalam kurung 5 kurang 3x tambah 1. Ini dari mana ya? Dari Gx ini. Ya, sehingga di sini sama dengan 10 kurang 6x ini kali, ya, distributif ya, 2 kali 5, 10, 6x ini dari 2 kali min 3x tambah 1, ya, sama dengan 10 tambah 1 sama dengan 11, ini kurang 6x. Nah, mudah saja kan? Nah, tidak bingung ya, tidak membingungkan, hanya mungkin ini ada simbol baru atau istilah baru sehingga begitu Anda pertama kali menemukannya, mungkin ini dianggap susah, tapi ternyata mudah saja. Oke, itu yang pertama. Ya, sebelum kita lanjut yang kedua, bagi yang belum subscribe video ini atau channel saya, silakan subscribe dan nyalakan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi pemberitahuan video-video baru yang bermanfaat buat kita semua. Lanjut, kasus yang kedua. Ya, kita mengkomposisikan G bundaran F, ya, dibaca G bundaran F. Ini artinya apa? Bahwa F dimasukkan ke dalam G. Artinya F dimasukkan ke dalam G ini. Atau F ini menggantikan, ya, menggantikan X di dalam G ini. Nah, contohnya ya, sama seperti yang kasus pertama tadi. Contohnya seperti ini. Nah, contoh, diketahui fungsi fx sama dengan 2x tambah 1 dan gx sama dengan 3x kuadrat kurang x tambah 2. Tentukan G bundaran fx, ya, G bundaran fx. Artinya bahwa nanti F nanti dimasukkan ke dalam G. Menggantikan apa? Menggantikan X yang ini, X ini. Menggantikan nilai X ini. Nah, sekarang kita jawab secara detail, ya. G bundaran fx sama dengan G, F dimasukkan ke dalam G atau G fx sama dengan 3. Nah, X-nya diganti dengan 2X tambah 1 yang ini. Pangkat 2, jangan lupa. Karena di sini X pangkat 2, ya maka yang 2X tambah 1 ini dipangkatkan 2. Ya, dipangkatkan 2. Jadi, X ini hanya diganti dengan 2X tambah 1, pangkat 2-nya tetap di sini. Kurang X ya, berarti X juga ini diganti dengan ini, 2X tambah 1. Intinya apa? Mengganti setiap variabel X di G ini dengan fx. Kan tadi ini G kemasukan F atau F dimasukkan ke dalam G. Sehingga di sini 3 kali 4x kuadrat tambah 4x tambah 1
Ini materi fungsi kuadrat lagi. Ini ya, bagi yang sudah menyimak video sebelumnya ini sudah paham berarti ya. Jadi 2x, 4x pangkat 2 ini dari mana? 2x dipangkatkan 2. Jadi 2 pangkat 2, 4. X pangkat 2, X dipangkatkan 2, X pangkat 2. Nah, 4x-nya ini dari mana? 2 kali 2x kali 1. Jadi positif 4 ya. 2 kali 2 kali positif 1. Positif 4x. Nah, 1 ini dari mana? 1 pangkat 2. Jadi 3 kali 4x pangkat 2 tambah 4x tambah 1 ini uraian dari ini. 2x tambah 1 pangkat 2. Kurang, nah, kurang 2x. Kurang 1. Ini kita buka kurungnya ini, lepas kurungnya. Atau kita hilangkan kurungnya berarti min ini kurangnya dikali dengan 2x jadi min 2x. Min ini dikali dengan 1 menjadi min 1. Kemudian plus 2 yang ini. Ya, plus 2 yang ini. Oke, kita selesaikan. Ini didistributifkan ini sama dengan 12x pangkat 2, 3 kali 4. Ya. Ini 3 kali 4 juga, 12x. 12x pangkat 2 tambah 12x tambah 3. Dari 3 kali 1. Jadi lepas kurungnya. Udah, lepas. Sekarang min 2x tambah 1. Positif 1 dari mana? Min 1 tambah 2. Hasilnya positif 1. Disederhanakan lagi masih bisa, yaitu yang sama-sama mengandung x. Ini 12x pangkat 2 tambah 10x dari mana? Ya, 12x kurang 2x. Karena sama-sama pangkat 1. Ini pangkat 2, jadi tidak bisa dijumlahkan dengan ini. Jadi 12x pangkat 2-nya tetap tambah 10x tambah 44 dari 3 tambah 1. Nah, mudah, tidak masalah. Nah, fungsi komposisi itulah konsep dasar dari fungsi komposisi ya. Itu secara contoh soal yang akan mungkin lebih banyak kita gunakan di soal nanti. Nah, jika dua konsep dasar tadi kita skemakan, maka skemanya seperti ini jika dalam diagram Venn atau relasi dan fungsi tadi sesuai materi prasyarat. Nah, ini yang pertama. Ya. Pemetaan atau fungsi dari A ke C, ya, A ke C itu disimbolkan ini F bundaran G. Nah, untuk mencapai C ini ternyata bahwa ya, G-nya dimasukkan ke dalam F ini, F Gx. Dari X, pemetaan dari A ke B itu disimbolkan dengan G, ya. Sehingga di sini kodomainnya atau daerah hasilnya Gx, daerah kawannya ini daerah kawan Gx, ini domainnya. Nah, pemetaan dari B ke C itu disebut dengan fungsi F, ya. Ini domainnya Gx, kodomainnya daerah kawannya F Gx. Nah, gabungannya pemetaan dari A ke C, ya A ke C inilah dinamakan fungsi komposisi F bundaran G. Nah, untuk skema yang keduanya seperti ini, ya A ke C itu G bundaran F. Berarti yang pertama itu adalah A ke B itu fungsi F, B ke C itu fungsi G. Nah, dikomposisikan F masuk ke dalam G atau G kemasukan F. Jadi G bundaran F. Oke, itu dua skema dari penjelasan kasus atau contoh yang 1 dan 2. Nah, sekarang kita ke sifat-sifat operasi komposisi fungsi ya. Sifat-sifat operasi komposisi fungsi di sini diberikan 3 sifatnya. Bila F, G, dan H suatu fungsi, maka sifat pertama tidak berlaku sifat komutatif, yaitu F bundaran G, X tidak sama dengan G bundaran F, X. Yang kedua, jika I fungsi identitas, IX ya, sama dengan X, berlaku I bundaran F, ya,
X sama dengan F bundaran IX sama dengan Fx. Nah, C, atau yang ketiga, berlaku sifat asosiatif, yaitu F bundaran G bundaran HX. Misalnya ini G bundaran H-nya dikerjakan terlebih dahulu, ya sama saja hasilnya dengan F bundaran G terlebih dahulu yang dikerja, kemudian dikomposisikan atau bundaran HX. Jadi hasilnya tetap sama. Ini dinamakan berlaku sifat asosiatif. Sebagai tugasnya, sebagai tugas yang menyimak video ini, silakan berikan komentar di video saya ini di kolom komentar. Pertanyaannya sederhana saja. Nah, saya hanya menanyakan sifat ini. Ya. Tidak berlaku sifat komutatif, yaitu F bundaran Gx tidak sama dengan G bundaran Fx. Ya. Saya hanya menanyakan yang ini. Apakah ya pada operasi komposisi ini sifat yang A ini selalu benar, ya? Apakah ya sifat A ini selalu benar atau tidak selalu benar? Ya, tidak selalu benar. Nah, berikan jawaban Anda di kolom komentar video ini, ya. Jika memilih selalu benar, ya tulis TSB dan berikan alasannya. Jika memilih tidak selalu benar, ya, tulis TSB dan berikan alasannya. Itu sebagai tugas Anda yang menyimak video ini. Oke, semoga bermanfaat. Ya, saya tunggu komentarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.